Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Dengan saya di sini dari kelompok 10, saya Uul Hasanah dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Menelahi. Kita di sini akan membahas tentang seputar analisis komunikasi audiens dalam komunikasi kesehatan. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwasannya dalam pembahasan video kali ini kita akan membahas seputar audiens dalam konteks komunikasi kesehatan. Audiens dalam konteks komunikasi kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penonton atau pendengar. Namun ketika kita rujuk dalam komunikasi kesehatan, audiens merujuk terhadap seseorang ataupun sekelompok orang sebagai penerima pesan, baik pesan informatif, edukatif, serta kampanye dari kesehatan, dari komunikasi kesehatan itu sendiri. Setelah kita memahami tentang audiens dalam konteks komunikasi kesehatan, kini kita akan membahas terkait segmen audiens dalam konteks komunikasi kesehatan. Segmen menurut KBBI merupakan bagian kelompok yang memiliki karakteristik tertentu, sehingga ketika kita tarik dalam konteks komunikasi kesehatan, segmen audiens merupakan sekelompok bagian orang yang memiliki pemahaman keberagaman respon publik terkait ancaman kesehatan. Segmen audiens ini memberikan rancangan dalam menyusun strategi persuasif untuk menjangkau sasaran dari target komunikasi kesehatan, sehingga efektivitas dari target sasaran dapat dijangkau sesuai dengan apa yang dirancang. Menurut hasil penelitian pada tahun 1995 sampai dengan 1996 oleh Slater menyatakan bahwasannya segmentasi adalah proses yang sistematis dan eksplisit untuk mengidentifikasikan kelompok orang dalam populasi yang lebih besar yang memiliki kondisi serupa terkait tujuan kampanye dan memiliki prediktor psikososial yang sama untuk perubahan. Proses ini melibatkan pencarian orang yang memiliki pola respon serupa terhadap serangkaian variabel yang memprediksi hasil yang selaras dengan tujuan kampanye. Sehingga segmen audiens di sini memiliki beberapa aspek yang meliputi demografis, psikografis, masalah dan kebutuhan kesehatan, pemahaman dan pengalaman, kebudayaan dan faktor sosial, serta saluran yang digunakan. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap pembentukan dalam menentukan segmen dari audiens itu sendiri. Setelah kita memahami terkait segmen audiens, kita juga akan membahas terkait hal-hal spesifik meliputi karakter dari audiens itu sendiri, yang mana hal ini meliputi karakteristik. Berbeda halnya dengan segmen audiens yang mengelompokkan secara garis besar. Karakteristik audiens di sini mengelompokkan secara spesifik, sebagaimana yang disampaikan oleh World Health Organization bahwasannya karakteristik audiens merupakan faktor yang mempengaruhi bagaimana pesan diterima, disampaikan, dan diterapkan oleh individu ataupun kelompok secara spesifik. Karakteristik di sini bisa meliputi usia secara spesifik dari usia remaja, dewasa, hingga lansia, kemudian tingkat pendidikan, agama, tingkat pengetahuan, dan tingkat sosial. Kemudian media yang digunakan seperti halnya new media dan juga media konvensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik atau metode komunikasi dalam komunikasi kesehatan kepada audiens. Dalam komunikasi kesehatan, berbagai teknik atau metode digunakan untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada audiens. Beberapa metode utama yang sering diterapkan adalah: yang pertama, komunikasi interpersonal atau interpersonal communication. Di sini komunikasinya melibatkan interaksi langsung antara tenaga kesehatan dan individu, misalnya dokter dan pasien. Contohnya konsultasi medis secara tatap muka. Yang kedua itu adalah komunikasi massa. Di sini menggunakan media seperti televisi, radio, surat kabar untuk menjangkau audiens yang luas. Contohnya itu seperti kampanye vaksinasi melalui iklan di TV.
Yang ketiga itu ada komunikasi digital. Di sini tentang memanfaatkan media sosial, website, dan aplikasi kesehatan. Contohnya itu infografis tentang pola hidup sehat yang diunggah di Instagram oleh Kementerian Kesehatan. Yang keempat yaitu komunikasi kelompok atau group communication. Di sini menjelaskan tentang edukasi kesehatan melalui seminar, diskusi kelompok, dan lomba karya. Contohnya itu seperti pelatihan ibu hamil tentang gizi di posyandu. Yang kelima itu ada komunikasi krisis atau crisis communication. Di sini digunakan dalam situasi darurat seperti pandemi untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat. Contohnya itu adalah konferensi pers tentang kebijakan kesehatan selama pandemi COVID-19. Selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dan peluang dalam komunikasi kesehatan. Yang pertama itu yaitu tentang tantangannya ialah tingkat literasi kesehatan yang beragam. Tidak semua audiens memiliki pemahaman yang sama tentang kesehatan. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan visualisasi data. Yang kedua itu adalah misinformasi atau miskomunikasi dan hoax yang terjadi. Contohnya itu penyebaran informasi kesehatan yang salah, terutama di media sosial. Solusi yang dapat kita lakukan yaitu verifikasi fakta dan bekerja sama dengan otoritas kesehatan. Yang ketiga adalah hambatan budaya dan sosial. Di sini menjelaskan tentang keyakinan dan kebiasaan masyarakat yang mungkin bertentangan dengan pesan kesehatan. Solusinya bisa kita gunakan pendekatan berbasis budaya lokal. Yang keempat adalah keterbatasan akses ke teknologi. Tidak semua orang memiliki akses ke internet atau perangkat digital untuk saat ini. Solusinya adalah gunakan pendekatan komunikasi langsung seperti penyuluhan. Yang kelima itu kurangnya kepercayaan terhadap sumber informasi. Seringkali masyarakat mungkin skeptis terhadap informasi dari beberapa pemerintah atau media. Untuk solusinya itu gunakan figur publik atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Sementara peluangnya antara lain, yang pertama adalah teknologi digital yang mempermudah akses informasi. Media sosial dan aplikasi kesehatan memungkinkan informasi menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua itu kolaborasi dengan influencer dan tokoh masyarakat, meningkatkan kredibilitas pesan kesehatan dengan menggunakan figur publik yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah peningkatan kesadaran akan kesehatan. Contohnya itu adalah pandemi COVID-19 meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi kesehatan. Yang keempat yaitu penggunaan AI dan Big Data untuk personalisasi pesan. AI dapat digunakan untuk menyesuaikan pesan kesehatan sesuai dengan karakteristik audiens. Selanjutnya, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi efektivitas komunikasi kesehatan terhadap audiens. Efektivitas komunikasi kesehatan dapat dievaluasi melalui beberapa indikator. Yang pertama itu adalah tingkat pemahaman audiens. Di sini apakah audiens memahami informasi yang disampaikan. Metode evaluasinya yaitu survei sebelum dan sesudah intervensi komunikasi. Yang kedua, perubahan sikap. Apakah komunikasi kesehatan mengubah persepsi audiens tentang isu kesehatan? Metode evaluasinya yaitu wawancara atau diskusi kelompok terarah atau FGD. Perubahan perilaku. Apakah audiens mengadopsi perilaku sehat setelah menerima informasi? Metode evaluasinya itu pemantauan kebiasaan atau laporan dari fasilitas kesehatan. Yang keempat yaitu jangkauan dan interaksi. Seberapa luas informasi tersebar dan apakah audiens berinteraksi dengan kontennya? Metode evaluasinya dapat dilakukan seperti analisis media sosial dan statistik pengunjung website. Yang kelima yaitu kepercayaan terhadap sumber informasi. Apakah audiens merasa informasi berasal dari sumber yang kredibel? Metode evaluasinya itu umpan balik dari audiens melalui kuesioner yang dapat dilakukan. Selanjutnya itu untuk contoh studi kasus untuk kasusnya itu yang pertama itu kampanye vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Metodenya itu yaitu komunikasi massa seperti iklan televisi, komunikasi buka, media sosial, komunikasi interkonsultatif yaitu secara pilihan langsung. Tantangannya mungkin misinformasi tentang efek samping vaksin. Peluangnya yaitu kolaborasi dengan influencer kesehatan dan tokoh agama. Evaluasinya yaitu survei menunjukkan peningkatan penerimaan vaksin setelah kampanye.
Yang kedua yaitu program penyuluhan gizi pada balita di posyandu. Metode yang dilakukan yaitu komunikasi kelompok melalui edukasi ibu-ibu di posyandu. Tantangan yang dihadapi yaitu perbedaan pemahaman tentang gizi yang seimbang. Peluang yang digunakan adalah penggunaan media visual seperti poster dan demonstrasi makanan kesehatan. Evaluasi yang dapat kita lakukan yaitu pengukuran status gizi balita sebelum dan setelah program. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyampaian materi. Terima kasih.